Assalamualaikum. Oke, silakan disiapkan. Stand up, please. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting to the teacher. Good afternoon, Mister. Good afternoon. Students. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang masih kurang enak badan? Sehat selalu ya. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Alvero. Kenapa Alvero? Acara keluarga. Ada lagi? Marsha. Halo Marsha. Acara keluarga juga ya. Ya nggak apa-apa kalau izin. Kalau ya perselisihan antara individu atau kelompok. Terus ada konflik, ada penyebab konflik. Terus ada penyelesaian konflik. Nah, penyelesaian konflik coba sebutkan di antara 4, 2 saja. Silakan. Menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Menghindar, memaksakan kehendak, satu lagi Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. menyesuaikan kepada keinginan. Hari ini itu masih berkaitan tuh ya tentang konflik. Hari ini kita akan belajar masih berkaitan dengan konflik. Kenapa harus terjadinya konflik? Penyebabnya ada di ini. Nah, sebelum kamu tahu apa sih? Nah, kita coba analisis dulu gambar ini. Oke, silakan dianalisis hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kira-kira apa? Bahasa ya. Ya, kira-kira apa? Ya. Perbedaan dari berbagai. Nah, hubungannya sama materi yang kita pelajari apa? Satu tujuan. Berbagai unsur bahasa menjadi satu. Coba kita lihat yang kedua. Nah, kira-kira apa ini? Keberagaman. Pakaian ada dari berbagai. Oke, ini hubungannya sama materi hari ini ya. Yang ketiga, ini apa ini? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ini baju apa? Nah, ini itu Dayak Kalimantan. Ini Bali. Ini Jawa. Jadi apa kira-kira? Berbeda tapi tetap satu. Iya, jadi apa hari ini? Hari ini adalah materi yang tentang. Ayo, silakan masuk. Gak apa-apa. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang integrasi dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang tadi gambar yang kamu analisis tadi adalah integrasi ini. Ya, jadi nanti kamu bisa menentukan faktor-faktor terbentuknya integrasi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk integrasi sosial yang benar. Yang ketiga adalah menganalisis faktor pendorong integrasi sosial dengan benar. Yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsurnya apa aja? Unsurnya meliputi Ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan. Ini adalah unsur, makanya integrasi. Kalau di gambar tadi ada orang-orang, ada yang bermain apa galah itu, tapi dengan berbeda baju, maksudnya adalah integrasi, penyesuaian, peleburan jadi satu. Ya, jadi sudah tidak ada membedakan mana ini suku Sunda, mana ini suku Jawa, mana ini Padang, mana Bali, semua jadi satu dalam kesatuan yang baik. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah integrasi sosial. Oke. Menurut Barton, ini menurut ahli ya, integrasi sosial adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat. Ingat, integrasi itu adanya perbedaan ras dalam masyarakat. Kira-kira di sekolah
Ada nggak integrasi? Ada. Pasti apa yakin apa ragu-ragu? Pasti. Pasti. Kenapa? Karena adanya ras. Perbedaan ras. Buat dulu, coba kita lihat ini dia. Jadi faktor yang pertama yang mempengaruhi terbentuknya integrasi adalah adanya homogenitas kelompok. Homogenitas, maksudnya homo itu kan sama, ya. Homogenitas itu kelompok yang sama pada masyarakat yang samanya rendah integrasinya. Jadi kalau dia baliknya gini, kalau homogenitasnya rendah, kumpulannya itu rendah, kecil, maka sangat mudah tercapai integrasinya. Tapi kalau homogenitasnya banyak, ribuan, maka terjadinya integrasi itu sangat rendah. Tahu nggak integrasi apa? Tadi apa integrasi? Penggabungan unsur. Iya, apa? Bahasa enaknya apa? Bahasanya Penyesuaian. Kalau bahasa kita orang baru datang nih, baru datang ke sekolah, baru anak baru, ya kan anak baru, beradaptasi. Jadi integrasi itu bahasa kitanya beradaptasi dengan yang lain. Kalau dia cuma sedikit kelompoknya, dia masuk ke kelompok ini, kelompok 4 orang, dia masuk 1. Kira-kira integrasinya cepat nggak? Cepat. Kenapa? Karena homogenitasnya sedikit. Ketika homogenitasnya banyak, maka integrasinya lama kan? Lama. Paham nggak? Dua adalah besar kecilnya kelompok tadi yang tadi nih. Kelompok mempengaruhi lambat integrasi yang tadi ya. Jadi kalau dia kecil cepat integrasinya, kalau banyak akan mempengaruhi. Ini dia. Coba kamu bayangin. Mana kelompok kecil? Gini. Orang. Mana kelompok besar? Kira-kira kecepatan mana integrasinya? Kiri ya? Nah, alasannya apa? Good, karena sedikit orang. Understood? Baik. Ini adalah sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah mobilitas geografis. Mobilitas bergerakan geografis tempat. Jadi mobilitas tempat itu semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi ke suatu tempat, maka integrasinya akan cepat. Contoh begini. Contohnya masih kira-kira begini. Pengaruh bagi proses integrasi cepat. Contohnya mobilitas geografis. Misalnya begini, kamu di Jakarta, rumah di Bekasi, ya kan? Kamu mobilitasnya sering di Jakarta, sering di Bekasi. Kira-kira integritasnya di Bekasi cepat kan? Karena kan lama-lama mengenal nih orang yang ada di Bekasi sama orang yang ada di Jakarta. Itu maksudnya cepat. Mobilitas geografis. Apa tadi? Apa itu mobilitas geografis kalau dibuat dari contoh? Kenapa ini disebut dengan mobilitas geografis? Ini akan mempercepat prosesnya. Ini kan pengaruh bagi proses integrasi. Kalau misalnya dia pindahnya tidak setahun sekali, 5 tahun sekali, maka proses integrasinya akan menjadi lambat. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ini misalnya di sini sambil. Oke, coba yang D ya, bisa tutup dulu. Yang D. Nah, faktor yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi. Semakin cepat integrasi anggota-anggota masyarakat cepat. Maksud gini, ketika komunikasi kamu sama teman kamu baik, lancar, maka integrasinya akan semakin cepat. Ada nggak kira-kira nih? Sekarang kita konteksnya di sekolah. Ada nggak menemukan nggak masalah dalam satu kelas itu ada yang diem? Ada ya? Sampai kita mau berobrol aja susah ya? Kira-kira proses integrasinya gimana? Lambat ya? Kenapa? Benar, karena dia nggak komunikasi, mau ngomong aja susah. Ya kan? Coba berikan contoh di seputar kamus. Tuh,
yang termasuk dengan efektivitas komunikasi. Ada yang mau jawab? Contoh, berikan contohnya. Ada? Sita? Oke, silakan. Contoh dari efektivitas komunikasi apa? Misalnya saya bertemu dengan teman baru dari kelas yang baru, maka ketika saya memulai komunikasi dengan baik dan akhirnya saya pun mengalami integritas dengan cepat. Integritas artinya mengenal ya? Integrasi dengan cepat. Iya, sama yang Sama yang baru, karena saya kan komunikasi. Iya, baik. Oke, itu adalah faktor. Jadi faktornya ada 4. Yang pertama tadi apa? Homogenitas kelompok. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Yang ketiga mobilitas geografis. Yang keempat ini dia efektivitas communication. Tetap ada 1. Kira-kira integrasinya masuk ya? Masuk. Itu kalau dia nggak komunikasi, ini diem aja salah satu ya nggak masuk. Makanya contohnya adalah integrasi masyarakat komunikasi ya seperti ini. Kamu juga harus seperti itu di sekolah, ya. Oke. Kita lihat sekarang bentuknya apa. Ini ada 3. Yang pertama adalah integrasi normatif. Apa itu integrasi normatif? Katakan. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Integrasi yang terjadi akibat norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan identitas. Ya. Jadi negara kita itu kan banyak suku ya, banyak etnis kan, 300 etnis di Indonesia. Nah, punya norma, semua punya norma. Nah, integrasi normatif adalah peleburan dari norma-norma etnis-etnis yang ada menjadi satu. Contoh yang terbaik adalah Bhinneka. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Oke, akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini dia. Ini adalah dinamakan integrasi normatif. Jadi meleburnya semua norma menjadi satu. Jadi ada rasa apa ya? Memiliki. Ada rasa ini normanya sama norma. Nah, namanya norma itu kan aturan ya. Aturan, kaidah-kaidah di masyarakat itu pasti sama. Beda paling sedikit, tipis selebar kulit ari lah. Gitu ya. Baik, kita baru kita masuk yang kedua. Kira-kira apa bentuknya? Yang kedua adalah integrasi fungsional. Di sini ada yang mau jawab apa yang dimaksud dengan integrasi fungsional? Ada? Di sini mana bukunya? Bukunya mana? Ada di sini? Apa integrasi fungsional? Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk karena perbedaan fungsi setiap individu atau kelompok masyarakat. Integrasi yang terbentuk setiap fungsi kelompok masyarakat. Kira-kira apa sih? Ya, kira-kira apa? Kita lihat dulu gambarnya deh. Oh, gambarnya udah masuk. Kita buat dulu gambarnya. Mana tadi? Ini dia. Kira-kira apa itu? Nah, itu dia. Ini gambar apa? Ini rumah makan. Minang rumah makan. Ini contoh dari integrasi fungsional. Maksudnya apa sih? Jadi kesimpulannya apa? Ya, jadi kita mengenal gini. Oh, kalau Padang itu pasti dia dagang. Nah, jadi itu. Nah, itu namanya integrasi fungsional. Dia mengenalnya. Oh, kalau Padang masih dagang. Madura biasanya apa? Banyak sate, tulang besi ya bisa nggak? Nah ini kan bertani. Biasanya siapa? Jawa. Jawa tuh bertani tahu. Suku Jawa, oh iya pasti tani. Ini apa? Laut. Iya siapa? Ini biasanya Bugis, Makassar. Terkenalnya adalah laut.
Gitu. Nah, ini dinamakan integrasi fungsional dari ras-rasnya. Gitu. Ada nggak yang mau pasti punya restoran? Pandai berdagang. Kalau singkatannya begitu. Kalau di bahasa salingnya anak-anak ya. Kalau sudah suka dan padahal sudah suka dan bisa begitu ya. Itu sebetulnya kenapa di integrasi fungsional? Karena tadi berhidup bermasyarakat, homogenitas, heterogen, tahu akhirnya oh ini sih, oh ini biasanya kalau orang dagang pasti ini, pasti suku ini. Biasanya kalau orang yang begini oh pasti ini. Itu yang namanya integrasi fungsional. Nah, itu dia integrasi. Apa? Integrasi yang dilakukan dengan cara paksa. Ya, integrasi yang dilakukan dengan cara paksa maksudnya apa? Coba berikan contohnya nih. Ya, sekarang contoh yang di sekolah gimana? Contoh yang di sekolah. Ya, silakan. Contohnya kita anak baru di sekolah karena kita takut tidak ada teman, jadi kita melakukan integrasi atau komunikasi dengan teman. Ada paksaannya. Iya, dia terpaksa untuk melakukan. Terpaksa untuk melakukan integrasi kepada teman. Tapi untuk mendapatkan teman dia terpaksa untuk. Oke, baik, kita kasih plus dulu. Boleh. Ada lagi nggak? Masih kontekstualnya di sekolah tentang integrasi koersi. Ya, kalau dia contoh, kalau kita lihat contoh di sini. Ini contoh luar. Ini kan gas air mata. Pemaksaan kan. Kira-kira polisi nembak ke udara mengeluarkan tembakan gas air mata suruh ngapain? Bubar masa. Paksaan kan. Ini namanya integrasi. Koersi, pemaksaan. Ini kalau di luar ya. Kita belum bicara konteks sekolah. Ini apa? Satpol PP ngapain? Nah, PKL jabat gue diangkat angkutin ya kan, dipaksa. Kalau nggak begitu nggak terjadi yang namanya integrasi, penyesuaian. Nah sekarang kalau di sekolah kira-kira yang integrasi koersi siapa? Biasanya guru atau staf atau OSIS ya. Misalnya besok PTS yang boleh dapat kartu rambutnya sudah bocor. Kalau nggak dicukur, nggak dapat kartu. Integrasi koersi bukan? Iya. Pemaksa. Mau, ini nggak dapat nih. Nggak ikut ujian, itu namanya integrasi. Kalau ke siswa, apa? Siswa, apa contohnya? Ketika guru datang, ini ada yang suka gitu. Ada guru, dia makanya duduk. Mau nggak mau dia harus duduk. Ya, ada guru itu bisa siswa tuh bersiswa. Oke, dari sini paham ya tentang koersif ya. Oke, baik, pahami dulu. Nanti karena ada soal-soal kita bahas materi sedikit. Oke, integrasi yang dilakukan dengan cara paksa. Biasanya bila dia ini banyak akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan. Jadi sebetulnya paksaan itu kalau nggak dipaksa negatifnya banyak. Kalau ini udah pasti, kalau nggak dikasih gas air mata, tawuran lanjut. Ini kalau nggak dipaksa, jalanan penuh macet, ya kan? Terus siswa kalau nggak dipaksa banyak yang gondrong, benar nggak? Gitu. Jadi yang emang negatifnya kalau nggak dilakukan integrasi koersi patah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Itu adalah bentuk-bentuk integrasi. Sekarang akibatnya. Nah, akibat bertemunya dua kebudayaan, simulasi ya. Bertemunya dua kebudayaan dalam satu tempat akhirnya menjadi peleburan integrasi atau asimilasi menjadi kebudayaan baru. Itu asimilasi. Contohnya apa?
kita buat. Contohnya apa? Pernikahan dini. Oh, pernikahan. Musik dangdut yang merupakan asimilasi budaya Melayu dari dan Asimilasi yang pertama musik dangdut asalnya dari Melayu dan India. India Kabla namanya. Melayu itu ada namanya apa? Nah, dari situ masuk di satu tempat. Jadi Indonesia itu kan ada bangsa India itu yang masuk. Dan musiknya diambil, Melayunya ada. Ketika masuk di sini melahirkan satu kebudayaan baru, yaitu musik dangdut. Asalnya dari dua kebudayaan. Ini namanya asimilasi. Jadi kalau dilihat nggak ada Melayunya, nggak ada Indianya, ya dangdut saja. Begitu, itu namanya asimilasi kalau dalam musik. Ya, ini bentuknya kebudayaan. Kita lihat, ini ada 3 gambarnya. Ini apa kira-kira? Bukan pernikahan. Apa? Asimilasi. Jadi ini kan satu daerah, kan? Di dalamnya itu ada Madura, terus ada Buddha, ada Jawa, terus ada Betawi, kan? Ada Dayak dalam satu tempat. Ingat, dalam satu tempat. Akhirnya dari ini muncullah norma yang pertama, norma baru yang dia buat dengan kesepakatan tadi peleburan integrasi. Tapi tidak mewakili masing-masing budaya-budaya tadi, tapi dia melahirkan norma-norma yang baru. Nih, ya. Yang ini asimilasinya model apa? Corak, ukiran. Di sini perpaduannya adalah ukiran Arab sama ukiran Jawa. Lahirlah satu, dikenal Arabnya nggak ada, Jawanya nggak ada. Jadi unik, jadi keluar unik ukirannya, beda. Yang ini asimilasi apa? Ini apa sih gambar apa? Masjid. Tahu masjid di mana nih? Daerah Jawa, bisa tadi kemarin bisa nyari fotonya, bisa lagi berdiri di depan sini nggak ketemu. Jadi aduh apa bisa lupa namanya, Tionghoa namanya. Nah ini memang ada ininya. Kalau di Solo kan namanya pagudanya. Tapi karena ini asimilasi ada bangsa Cinanya, ada bangsa Arabnya, ada bangsa Jawanya, lahirlah asimilasi. Jadi ini nggak ada perwakilannya, sudah aneh aja gitu betul. Jadi unik bentuknya, bukan perwakilan. Ya, asimilasi itu dua atau lebih dari dua di setiap kebudayaan, tapi nggak mewakili, hilang menjadi kebudayaan yang baru, menjadi bentuk yang baru. Itu namanya asimilasi. Gitu ya. Nah kalau di kontekstual kita di masyarakat, ada nggak di masyarakat? Tangan jawab, silakan jawab. Akulturasi adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Simbolnya gimana? Proses perpaduan antara dua kebudayaan. Proses perpaduan antara kedua kebudayaan. Terus Yang melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok. oleh satu kelompok dengan Tanpa menghilangkan ciri tanpa khas. menghilangkan. Berarti kebudayaan ini ada perwakilan di dalam bentuk itu. Paham nggak? Berarti kalau asimilasi tadi apa? Tidak ada perwakilannya. Ya cuma itu aja. Makanya dia tampilnya unik. Ya kan? Kalau akulturasi adalah mewakilkan dari misalnya terbentuknya budaya ini dari 3 kelompok, 3 budaya. Maka ketika terbentuknya satu bangunan atau
satu kebudayaan baru, tiga ini perwakilannya ada. Itu nama perbedaan akulturasi sama asimilasi. Coba contohnya satu silakan. Ada yang bisa jawab contoh dari akulturasi? Ayo, ya apa? Menara Kudus merupakan simbol akulturasi antara Islam dan Hindu. Menara Kudus, akulturasi antara Islam dan Hindu. Candi Borobudur merupakan simbol akulturasi budaya antara Hindu. Candi Borobudur di mananya tuh? Akulturasinya di mananya? Coba kita lihat gambar ya. Ini ada Menara Kudus, ada Borobudur. Kita simak yang ini dulu. Ini aku di mana akulturasinya? Ini dengan agama aku dengan apa? Hindu dan Buddha. Mana Hindunya? Mana Buddhanya? Akulturasi, ya kan? Tapi ini punya siapa? Punya agama siapa? Ya kita juga bisa, ya kan? Nah, ini perwakilan, ini dikatakan perwakilan dalam suatu bangunan atau kebudayaan baru adalah ada tanda ciri khasnya. Ini Buddha-nya, ini Hindunya, mana Indonesianya, mana Jawanya? Jawanya adalah undakan-undakan. Itu Jawa. Hindu undakan dari luar. Dan Jawanya undakan-undakan. Kan ada undakan kalau Borobudur tuh. Itu cuman ada patung masuk modelnya. Oh ada ini masuk 3 unsur jadi satu. Itu yang namanya akulturasi. Yang kedua, ini kan Menara Kudus nih. Ya, ini perwakilan dari Hindunya karena sebelum masuk ke Islam pada waktu itu Hindu sudah ada di sana. Baru Islamnya, baru masjidnya. Perwakilannya saja. Hal ini persis banget. Ini udah kuat. Ini ada Hindunya. Menara Kudus. Baru ininya. Nah ini jadi satu nih ya. Ini kayaknya pintu gerbang masuk ke masjidnya. Betul disebut. Makanya jadi mengira-ngira saja. Itu namanya proses akulturasi. Ada pertanyaan dari sini? Benar ya. Terjadinya ya faktor pendorong terjadinya integrasi yang pertama adalah adanya toleransi terhadap budaya berbeda. Kira-kira contohnya bagaimana? Coba kira-kira gimana? Ada? Ya, terjadinya toleransi kebudayaan yang berbeda. Integrasi. Contohnya, ketika pernah ke Masjid Istiqlal, samping depannya ada apa? Itu kalau sholat Idul Fitri itu di gereja jadi tempat ya? Pernah sholat di sana waktu Lebaran? Bisa Lebaran sekarang? Ya. Jadi ketika dia waktu sholat Idul Adha itu dipakai tempat. Sampai yang jaganya itu adalah orang Kristen manusia. Nah, ini yang dibilang tadi toleransi. Kebudayaan yang berbeda, ya, kebudayaan yang berbeda, maka akan terjadinya integrasi sosial pendorongnya, ya. Kalau contohnya tadi adalah itu. Nah ini dia. Ya, ini kan punya katedral. Ya. Ini loh sholatnya. Samping penuhnya. Nah ini adalah faktor yang pertama, adanya toleransi. Mana yang kedua? Coba kita lihat yang kedua. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Maksudnya apa? Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi maksudnya apa? Yo. Tahu seimbang nggak? Sama apa ada naik dikit? Kalau sama, kira-kira dalam ekonomi kerjaannya ada yang beda, ada yang tidak, apa sama? Berarti pertama kalau faktor bidang ekonomi, keseimbangan bidang ekonomi dalam satu pekerjaan yang sama, biasanya integrasinya pasti masuk. Walaupun dia ini kerjanya tukang sapu yang kerja itu ada orang Padang, ada orang Ambon,
ada orang Flores, ya, dalam satu kerja ini kelas satu. Kira-kira integrasi ini nyambung? Kenapa? Karena seimbang ekonominya. Ya kan, walaupun beda-beda agama tapi di satu. Dia memperjuangkan tuh. Ketika nanti ada misalnya ada permasalahan, tiga-tiganya naik tuh. Kenapa? Karena ekonominya sama. Ini dibilang tadi adalah kesempatan seimbang dalam bidang ekonomi. Nih, contohnya yang tadi, nah ini lebih jelasnya. Kerjanya sama ya? Semua. Ini kayaknya seluler ini karena dia kerjanya sama. Ketika ada satu orang bermasalah, 3 orang bermasalah, kira-kira semua naik nggak? Kira-kira semua bersatu nggak? Itu yang apa ya, proses kerja itu karena kerjanya sama. Pasti itu faktor pendorongnya integrasi. Ya, oke. Murid sama murid pasti nggak terjadi integrasi. Ketika ada tekanan terjadi nggak integrasi? Pasti, ya kan? Karena murid sesama murid, ayo ada masalah apa Pak Guru? Ayo kita ngobrol. Nggak ada yang mau ngobrol sama guru, Pak. Yang sesama murid yang ngobrol dia ketemu. Itu ada faktor di situ integrasi. Gitu ya, penyampaian, peleburan, penyesuaian. Oke, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ada 3. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, adanya kesamaan dalam unsur-unsur budaya. Kita buat yang sikap positif terhadap kebudayaan lain. Karena ketika bangsa lain datang, kita positif sama dia datang kan, dia ngambil passion misalnya. Kalau kita ngambil yang positif, diambil yang baik. Tapi enggak semua kebudayaan dari luar itu pasti semua, ya kan? Pasti enggak? Ya. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Maksudnya golongan berkuasa itu bisa dikatakan pemerintah, bisa dikatakan orang-orang kaya, bisa dikatakan pengusaha, bisa dikatakan adalah bangsa asing yang menanamkan modal di Indonesia. Terbuka, ketika terbuka biasanya nih, kalau kamu dulu belajar tentang gospel, kedatangan bangsa asing ke Indonesia, ya, yang pasti membawa apa? Misi, ya, misinya apa? Mengkristuskan penyebaran agama. Jadi gospel. Jadi yang pertama adalah dia ngambil emasnya, terus yang kedua juga menyebarkan agama yang dia bawa. Nah ini sama. Oke ya. Ada kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Biasanya ini apa? Malaysia. Budayanya sama sama kita. Melayu kan? Baik. Oke, nah itu ya. Oke. Nah ini yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adanya perkawinan campur. Ini terjadinya integrasi sosial nih, amalgamasi. Perkawinan campur. Banyak ya Indonesia yang nikah sama orang Prancis, tinggalin Prancis, karena orang Prancis yang tinggal di Indonesia. Gak usah jauh-jauh lah. Orang Jawa nikah sama orang Sunda, sama Jawa. Jawa mau Flores, Medan sama Madura, gitu kan? Jadi apa nggak tahu. Padang nanti Padang sama orang Makassar atau Padang sama orang Betawi, begitu. Itu namanya kawin campur. Terjadi akan proses integrasi penyesuaian unsur-unsurnya, bahasa, norma, etnik disesuaikan. Itu ya. Kayak ini adanya musuh bersama dari luar. Kalau misalnya udah musuh kayak kemarin yang berani atau mati, ya kan? Karena kita ada musuh dari luar, kita sama. Akhirnya karena musuhnya sama, akhirnya terjadinya integrasi. Dengan perasaan yang sama, peluburan yang sama, ayo berjuang. Begitu ya, itu namanya integrasi. Oke, ini ada.
3, ayo kesini, maju, ini yang laki-laki, kesini dulu. Ya. Coba analisis gambar ini. I will give you, misal akan berikan sekitar 15 menit. Setelah itu presentasi ke depan ya. Presentasi ke depan. Ini adalah gambarnya. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti kelimanya ada di sini. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Ini 1 ya. 1, 2, ya, karena nggak ada kelompok 6. Jadi ini kelompok 1 harus 2. Nah, kelompok 1, kelompok 2, 3. Simak dulu, hitungan 10. Bisa akan hitung sampai 10, simak. Kalau setelah ini bisa akan kasih kelompok 5 dan 45 di sini. Tapi sebelumnya, bisa akan bagikan LKPD, silakan diisi. LKPD-nya ditulis nama. Tulis nama lengkap. Hah? Ditulis nama kelas, kelas subjeknya apa tadi? Ya, silakan nanti kamu. Ini adalah jawaban kamu, dan jawaban kamu bukan hasil sendiri, tapi hasil diskusi kelompok buat yang ini. Nanti yang buat di AKPD, yang multiple choice-nya adalah jawaban sendiri. Ya. Oke, ini kamu simak dulu sudah ya. Sudah? Kelompok 45. Ini modelnya kelompok 45 nih. Ya, kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 4, kelompok 5. Pikirin analisis apa sih yang diminta di gambar ini. Oke, nah pertanyaannya seperti apa? Kamu lihat nih, harus mewakili dari ini. Analisis gambar buat 1, analisis gambar 1 sampai 5. Oke, ini. Oke, yang dapat bentuk integrasi sosial perangkat. Ini nggak ada ya. Oke, yang kedua, ini analisis gambar 2 yang tadi. Ya. Mengapa pernikahan antar suku atau bangsa bisa menjadi pendorong integrasi uraikan. Yang ketiga, analisis gambar 4. Ini berarti ya, uraikan apa itu asimilasi menurut pendapatmu, yang berarti menurut kelompok ya. Yang kelompok 5 ini analisis gambar ini, mengapa westernisasi termasuk dampak buruk integrasi sosial uraikan. Ayo, soalnya nggak bisa tutup. Jadi sesuaikan berdasarkan itu kamu analisis dan uraikan. Misalkan nilai keaktifan kamu. Ustaz, nomor satunya dijawab dulu. Hah? Kalau yang di sini. Nggak usah. Ya kalau di lembaran nanti dijawab. Sementara yang buat presentasi jawab masing-masing tugasnya aja dulu. Ya. Yang buat di lembaran nanti kan dijawab. Semua. Jadi biarkan aja deh. Aknya 2 apa yang 7A? Iya, kayaknya
Ya, Yusuf sudah kirim di grup itu. Pokoknya dia ciri khas kebudayaan. Word wall ya, word wall. Coba kerjakan word wall-nya. Word wall-nya biar kamu tahu nanti dapatnya skor berapa. Jadi kamu sekarang ngerjain juga di LKPD, tapi ngerjain juga di aplikasinya, aplikasi inovatifnya, word wall. Coba ada di grup. Yang belum masuk grup, tapi kamu bawa handphone, ada yang bawa handphone? Bawa semua? Ya udah, nanti teman-temannya kirim, dapat satu kirim link-linknya ada kan di sini? Iya ada. Oh, kirimin yang belum punya link, coba langsung kerjain. Ya, biar kamu tahu bahwa game virtual itu adalah mendukung buat pembelajaran. Nah, kasih dong ya. Ngerjainnya sekali, nggak boleh 2 kali 3 kali ya. Sabar, Mister. Kayaknya internet itu belum boleh. Sama aja, untuk ujian praktikal. Oh, ada waktunya 30 second. Ini yang cepat gitu loh. Bukan ininya. Yang cepat tuh. Kalau apa integrasi itu cepat gitu kan. Bukan kalau ini kan yang bukan. Kenapa? Nomor 5 yang bukan. Ini yang lagi bahas Ini nomor 5 udah. Nilainya screenshot kirim di grup. Tapi buat Empat, lima, enam, ya kelompok 1 sudah. Ini apa nih uraian gambar kelompok 2 ya? Kelompok 2 ini kelompok 2. Nah ini kelompok 2. Oh ini gambar 2. Oke. Kelompok 1 gambar 2 ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Baik. Hah? Udah dikirim belum? Oke, bisa di-flash dulu. Waduh, belum kuat. Bisa digeser nggak kamu ngirimnya di mana? Ini bisa nggak digeser? Oke, baik. Kita masuk dulu
Kelompok 1 kan agak panjang nih ya. Kita loncat dulu biar kelompok 1 di tengah-tengah. Ya, selain kelompok 1 yang sudah siap maju. Kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 belum? Udah kirim kan? Oh, udah kan. Yang lain berikan tanggapan, kasih pertanyaan. Ya, oke, maju silakan kelompok 2. Yuk, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkawinan antar bangsa. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra. Saya Dino. Jadi perkawinan antar bangsa adalah termasuk faktor pendorong integrasi. Karena adanya perkawinan campur disebut dengan amalgamasi. Amalgamasi adalah proses pembaruan biologis antara dua kelompok manusia yang masing-masing memiliki ciri fisik berbeda, sehingga keduanya menjadi satu rumpun. Dengan cara demikian, maka keluarganya akan tetap harmoni. Jika hal serupa dilakukan oleh pasangan-pasangan lain yang memiliki perbedaan kebudayaan, maka akan tercapai integrasi sosial. Dalam konteks sosiologi, amalgamasi merupakan penyatuan biologis antara anggota-anggota kelompok etnis atau ras berlainan sehingga muncul bangsa yang baru. Sekian uraian dan penjelasan dari kami angka integrasi perkawinan antar bangsa. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, kelompok 1 yang bertanya, yuk silakan stand up sambil berdiri aja biar tahu. Dalam jenis faktor apakah gambar tersebut? Ayo cepat, ganti-gantian itu ada. Dan gambar ketiga itu kan terdapat gambar yang menjelaskan tentang pernikahan antar budaya ada itu. Nah, bagaimana dengan dikaitkan dalam faktor yang ada terdapat di dalam buku? Jadi dalam buku ada faktor-faktor pendorong integrasi sosial di halaman 126. Nah, di situ ada 7 faktor. Untuk yang gambar yang saya jelaskan itu ada di faktor ke-6, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Sekian, terima kasih. Adakah pertanyaan lain? Oke, kelompok 3 ada yang mau nanya? Ya, silakan. Bagaimana dampak dari amalgamasi? Dampak dari amalgamasi. Dampak dari amalgamasi. Jadi ada dampak positif dari pernikahan amalgamasi, yaitu terciptanya asimilasi dan akulturasi. Sedangkan dampak negatifnya hilangnya kebudayaan asli dan rawan terjadi konflik. Sekian pertanyaan dari kelompok 3. Semoga terjawab. Ya, tadi dampaknya adalah adanya asimilasi. Yang negatifnya apa? Hilangnya kebudayaan asli. Hilangnya budaya. Oke, baik. Setuju? Oke. Kelompok 4 ada gunanya? Apa nanya tentang bahasan gambar tadi? Ya. Kan tadi sudah disebutin dampak negatif dari amalgamasi. Nah, untuk cara mengatasi dampak negatif itu atau mencegah dampak negatifnya ada nggak? Oke, terima kasih. Untuk mengatasi dampak negatif ya, dampak negatifnya ya, dampak negatif dari perkawinan campur ya. Jadi amalgamasi ini kan perkawinan. Nah, caranya itu kita menyesuaikan diri dengan pasangan masing-masing. Seperti kita
Allah dalam masa masing-masing jika terjadinya suatu konflik. Ya, silakan. Kalau dalam buku kemarin yang kita bahas kemarin, itu cara menangani konflik seperti menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan kepada keinginan orang lain yang tadi dijelaskan, tawar-menawar, dan kolaborasi. Baik, ya. Pertanyaannya bagus, itu bisa mengulang yang pelajaran kemarin karena ini adalah pelajaran campur, jadi pasti ada dampak negatif dan positif. Kalau positifnya adalah terjadinya integrasi, ya kan, peleburan dua kebudayaan menjadi satu. Negatifnya adalah ketika kedua kebudayaan ini tidak saling berkolaborasi atau tawar-menawar, maka terjadinya konflik. Oke, baik, kita kasih aplaus buat kelompok masing-masing. Silakan. Oke, terima kasih buat jawabannya yang luar biasa, teman-teman. Oke, dari kelompok mana lagi? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, atau kelompok 5 nih? Kelompok 3 siap? Udah siap? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari Galendira, Mas Infanti, Kusdiana, dan Resu hari ini akan menjelaskan apa itu integrasi asimilasi. Integrasi sosial pada gambar 3 adalah asimilasi, di mana pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif dengan waktu yang lama. Sekian uraian dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Ya, ini banyak nih kalau pertanyaan nih, boleh kemana aja. Simulasi itu banyak. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kan tentang kayak suku gitu gambarnya. Nah, kalau dikaitkan dengan bentuk-bentuk integrasi sosial itu termasuk yang kemana? Ya, termasuk mana tuh kalau dikaitkan dengan integrasi sosial? Kalau pertanyaan negara itu tuh arahnya tuh ke bentuknya positif terhadap kebudayaan lain. Ada lagi banyak positif terhadap kebudayaan lain. Adanya sikap positif terhadap budaya lain. Gimana? Dalam gambar yang tadi itu termasuk kategori adanya sikap positif dari budaya lain. Setuju? Baik. Grup 1, ada pertanyaan? Ya. Grup 4, 5 siap-siap bertanya. Grup 4 belum bertanya. Bagaimana proses terjadinya gambar tersebut jika dikaitkan dengan proses integrasi? Terjadinya gambar terjadinya suku-suku itu bergabung gitu ya. Dalam proses integrasi itu seperti apa? Cerita dikit kan. Jadi untuk menjawab itu, jadi prosesnya adalah asimilasi, yaitu asimilasi adalah penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Asimilasi. Terus Apakah ada pertanyaan yang lain? nah dulu kalau kamu setuju, kalau kamu misalnya ada jawaban lain, kasih tanggapan. Oh, kalau menurut kelompok saya jawabannya ini loh. Bagaimana prosesnya dalam gambar tersebut? Proses, berarti proses asimilasinya gimana? Iya, proses asimilasi. Proses bahwa itu dinamakan asimilasi itu bagaimana? Hah? Ya kan tadi gambar. Kan jawabannya itu karena asimilasi. Ya kan? Bersatunya beberapa kebudayaan jadi satu, akhirnya muncul kebudayaan yang baru. Ya kan di tempat yang sama. Prosesnya terjadi itu apa? Oke, Mister. Ya, Mister gambarin begini. Apa? Tadi yang jawab. Didorong oleh toleransi dan sifat saling menghargai terhadap kebudayaan yang berbeda.
Satu. Yang kedua. Tiap-tiap individu dan kelompok memiliki kepentingan yang sama dalam ekonomi, terutama dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ya. Jadi itu ya. Setuju? Oke, kita kasih applause. Oke, silakan. Untuk kelompok 3, kelompok 4, apa kelompok 5, apa kelompok 1 yang mau maju? Bawa bukunya boleh, bawa buku paketnya boleh. Ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, nama saya Mia Yulfik. Saya Nurul Jaya. Saya Irfan Razi. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan seluruh dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya jasa kebudayaan kelompok itu sendiri. Ada yang ingin bertanya? Jadi gambar tadi, gambar tentang apa? Akulturasi kebudayaan asing. Menara Kudus sama masjid. Jadi jawabannya tentang akulturasi. Uraiannya gimana? Kalau uraian, jadi uraiannya adalah akulturasi. Akulturasi suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Ya, baik. Silakan bertanya tentang akulturasi di luar dari gambar itu boleh ya? Apa saja dampak negatif dari akulturasi budaya? Dampak negatif. Dampak itu ada dua, positif dan negatif ya. Oke, yang ditanya adalah dampak negatif dari akulturasi budaya. Ya, sambil cari kelompok 4, ada yang bisa jawab? Dampak negatif dari dia. Oke, silakan. Ini saya mau jawab dengan dari kelompok 2 dampak negatif dari akulturasi itu pertama terpengaruh budaya individualis. Terus terjadi perubahan budaya. Ketiga melupakan budaya asli dan ya. Berarti dampak negatifnya adalah Pengaruh budaya individualis, terjadi perubahan budaya dan melupakan budaya asli. ya. Yang negatifnya adalah berubahnya budaya, artinya hilangnya budaya asal atau budaya asli, berubah menjadi budaya yang baru. Itu adalah dampak negatif dari akulturasi, ya. Oke, ada lagi yang lain yang bisa jawab dari dampak? Tidak. Oke. Tanggapannya selain dampak dari budaya asli hilang ada? Tidak ada ya, karena ini babnya itu ya, pasti budayanya hilang. Kayak kita nih ada budaya Indonesia. Permainan lama biasanya. Enggrang. Congklak tahu?
apa itu yang ada gunung-gunung yang apa namanya jambu ya, temprak ya. Itu akibat akulturasi budaya lain masuk, akhirnya hilang, masuk budaya yang baru. Oke, itu saja kita kasih aplaus buat kelompok 4. Ini kenapa bisa mati? Di kelompok 5. Kelompok 1 terakhir tutup. Baik, kelompok 5 yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami berlima dari kelompok 5 dan nama saya ada Tiga Jaya. Saya Chelsea. Saya Fadia. Saya Humaira. Saya Gereja. Di sini saya akan membahas jawaban kelompok 5 gambar mengenai mengapa nasi termasuk dampak buruk pada garis kelaikan. Westernasi adalah proses meniru atau adopsi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, gaya hidup, dan ekonomi. Westernasi masuk dalam pengaruh negatif perubahan sosial budaya seperti modernisasi. Makna modernisasi pola perubahan tradisional menjadi modern. Perubahan ini berkaitan dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi perubahan budaya sosial. Berikut ini contoh negatif yang tercipta. 1. Berkurangnya jiwa nasionalisme. 2. Masuknya pemahaman barat yang bisa merusak moral massa. 3. Kurangnya semangat mencintai budaya sendiri. Yang 4. Konsep liberalisme yang dianut budaya barat beberapa dengan budaya nasional. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1. Silakan. Berdiri. Kami dari kelompok 1 yang menanyakan, adakah dampak positif dari westernisasi? Westernisasi. Kan yang dijelaskan hanya dampak negatifnya saja, bagaimana dampak positif? Ya, baik. Tadi dampak negatif karena mau bertanya dampak negatif ya. Sekarang dampak positifnya silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak positif dari westernasi adalah mengubah perubahan masyarakat dalam penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Artinya modernisasi masuk ke Indonesia dengan membawa yang positif. Pertama adalah yang teknologinya kita jadi berkembang, ya kan? Negatifnya juga ada tadi. Negatifnya tadi ke barat-baratan. Beda loh sama modernisasi sama ke barat-baratan. Kalau ke barat-baratan biasanya kita ngikut modenya. Mode yang tadi gambarnya tadi apa ya? Apa namanya? Pang ya, gaya pang. Terus itu modernisasi ya, ke westernisasi ya. Westernisasi itu tidak baik karena yang datang itu ya tadi, kalau dia yang datang pang terus bertato maka bertato semua. Jadi tato itu sebagai apa? Ciri khas gitu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan, apa itu contoh dari westernasi selain dari gambar yang dijelaskan? Ya, contoh yang lain dari westernisasi. Cek. Kira-kira apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai contoh lain dari westernisasi. Yang pertama ada membeli produk luar negeri yang lebih mahal. Terus yang kedua menerapkan gaya hidup konsumtif. Terus yang ketiga memakai gaya pakaian budaya barat. Dan yang terakhir gaya bicara mencampur bahasa luar dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi contoh lain dari westernisasi tadi kita berperilaku konsumtif. Orang luar itu karena dia sudah mapan, negaranya sudah negara maju, ya pasti fashion yang diangkat. Perilaku boros, kita ikut itu apa aja dibeli. Yang kedua fashion, yang tadinya kebudayaan kita adalah tutup pusat, karena kita ikut-ikutan dia, akhirnya pusatnya ke segini. Ada di mana sekarang yang lagi ini? Bukan yang selatan yang sekarang yang kemarin.
Passion itu Citayam. Apa sih singkatannya tuh? SCBD ya? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Kira-kira banyakan positif, banyak negatif? Banyak negatifnya, mobil jadi pada macet. Gitu ya. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok 5. Ya, silakan masuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 akan menguraikan hasil analisis kami mengenai 2 gambar yang membentuk implikasi sosial. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota. Ada saya, Sifat Metawiyani. Saya Ben Kawan. Saya Rafael Zero. Saya Santa Maria Madani. Saya Fadil. Kami akan menjelaskan dari gambar pertama terlebih dahulu. Dari gambar pertama, kami dapat melihat ya. Nah, di sini ada gambar para pelajar yang sedang berdiskusi. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, ini berdiskusinya tuh enggak semuanya, tapi berdua aja. Nah, dalam gambar tersebut terdapat sekumpulan pelajar yang membentuk interaksi sosial, di mana gambar tersebut merupakan contoh dari integrasi jenis asimilasi. Kenapa jenis asimilasi? Karena asimilasi kan merupakan suatu proses sosial atau yang terjadi pada masyarakat, yaitu penggabungan atau menjadi satunya berbagai golongan atau tingkatan manusia yang berbeda menjadi satu yang menimbulkan budaya baru. Nah, pada gambar ini kan mereka berdiskusi kan. Nah, pendapat si anak pelajar 1 sama anak pelajar 2 pasti berbeda, di mana pasti akan menghasilkan pandangan baru dari ide-ide mereka sendiri. Nah, lanjut pada gambar kedua. Gambar tersebut menunjukkan berdasarkan teori dari yang terdapat di dalam buku tentang integrasi, yaitu gambar tersebut menunjukkan pertemanan atau persaudaraan antar individu dalam kelompok. Seperti halnya kelompok, mereka saling mengisi satu sama lain dalam unsur yang berbeda. Mbak? Mengapa sih bisa terjadi proses integrasi sosial? Karena hal itu juga mengarah pada teori dalam buku yang menyatakan bahwa integrasi menyatukan unsur menjadi satu kesatuan yang lengkap dan saling mengisi dalam aspek apapun. Di sini integrasi yang di gambar 2 ini masuk bentuknya integrasi mana sih? Nah, dalam gambar tersebut ini tuh masuk dalam bentuk integrasi asimilasi fungsional. Tapi ini juga termasuk asimilasi ya. Tetapi kita mengungkit yang kedua bentuknya, yaitu fungsional. Nah, proses yang terjadi merupakan bentuk fungsional. Bentuk fungsional ini adalah masuk dalam bentuk individu dalam bahwa integrasi menyatukan unsur-unsur dalam satu kesatuan yang lengkap dan saling mengisi dalam aspek apapun. Integrasi ini termasuk fungsional, yaitu unsur-unsur yang dari setiap bagian digabungkan menjadi satu yang saling melengkapi dalam fungsi-fungsinya. Nah, untuk dalam gambar tersebut juga terdapat proses integrasi yang termasuk dalam jenis integrasi asimilasi, yaitu proses yang terjadi merupakan proses integrasi dalam golongan asimilasi karena proses tersebut memasukkan jenis kepribadian yang saling mengaruhi sehingga memunculkan prinsip serta kepribadian baru dalam kelompok pertemanan tersebut. Baik, apakah ada pertanyaan dari Yuk, silakan. Ini menarik nih. Yuk. dari kelompok 2 ini menurut saya
bertanya, apakah penyebab terjadinya integrasi fungsional? Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan dari kelompok 2 ya. Nah, fungsional ini terjadi karena di sini ada individu-individu yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, kepribadian yang berbeda-beda itu menghasilkan suatu fungsi yang dapat digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan dalam integrasi fungsional. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Apakah jawaban dari sudah cukup? Apa saja syarat-syarat terjadinya asimilasi? Apa saja syarat-syarat terjadinya asimilasi? Ya. Nah, seperti kita tahu, asimilasi kan merupakan contoh dari jenis integrasi sosial. Nah, mengapa bisa dikatakan bagaimana dampak contoh-contohnya? Karena asimilasi tersebut lahir dari latar belakang yang berbeda. Jadi, tadi kan dari pertemanan ini berbeda-beda kan pastinya. Kepribadiannya berbeda-beda. Seperti ada yang laki-laki, perempuan, itu semuanya tuh pasti berbeda perasaannya. Nah, mereka itu berteman dan pasti memiliki satu pandangan yang jadi jelas. Nah, itu merupakan contoh dari asimilasi tersebut. Dan digabungkan dari beberapa prinsip teman-teman tersebut menjadi satu prinsip dalam pertemanan yang ada pada gambar 2. Oke, pertanyaan bisa. Mungkin terakhir ya. Itu jawabannya berarti gambar pertama simulasi. Keduanya simulasi juga. Ya, sekarang kalau jawabannya bukan asimilasi apa? Terbentuknya integrasi sosial itu apa syaratnya yang pertama? Terbentuknya, kan tadi udah dibahas tuh ya. Toleransi. Apalagi? Keseimbangan gender, apa keseimbangan ekonomi, kan? Nah, ini termasuk integrasi sosial. Kalau ditanya ini asimilasi enggak? Asimilasi itu biasanya konteksnya asimilasi adalah beberapa kebudayaan menjadi satu, akhirnya menjadi kebudayaan yang baru. Kalau di sekolah ini juga bisa termasuk asimilasi, tapi asimilasinya adalah berkumpulnya beberapa karakter, ya kan? Terus menjadi satu kebudayaan, satu karakter, akhirnya mempunyai satu pandangan atau tujuan. Oke, kasih plus. Oke. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sudah maju. Nah, sekarang Lisa akan kasih post test pertanyaan yang berdasarkan yang kita telah pelajari, kan? Nanti katakan per kelompok. Jadi bisa pengen tahu sejauh mana kamu sudah paham tentang integrasi, ya? Oke, baik. Terjadinya syarat terjadinya integrasi sudah pasti ada pendorong. Sebutkan 3 pendorong yang faktor integrasi. Pak. Adanya toleransi, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, dan adanya sikap positif terhadap kebudayaan. Sikap positif terhadap budaya lain. Oke, itu adalah pendorongnya. Nah, terus terbagi berapa tuh bentuk integrasi kelompok 1? Bentuknya adalah 1. Integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi kolektif. Oke, coba berikan contoh yang termasuk dengan integrasi koersif. Contohnya. Bisa. Aduh. Contohnya integrasi koersif. Polisi menembak gas air mata untuk membubarkan Aura boleh, atau untuk membubarkan 2 kelompok yang sedang
berseteru. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, dengarkan. Pertanyaan terakhir. Apa dampak negatif dari westernisasi? Coba. Mengapa westernasi bisa disebut sebagai dampak buruk? Karena memang integrasi kan merupakan kesatuannya banyak budaya menjadi satu. Namun westernasi merupakan corak dari budaya barat, di mana sekarang masyarakat lebih mengikuti kebudayaan barat sendiri daripada mengikuti ciri khas kebudayaan Indonesia. Dan ini juga bersangkutan dengan adopsi budaya barat seperti di bidang industri, teknologi, hukum, politik, dan ekonomi yang menghilangkan ciri khas dari masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia. Jadi dampak buruknya dengan kata lain akan menghilangkan kebudayaan asli atau kebudayaan di tempat itu lokal ya. Itu. Oke, kita kasih aplaus. Terima kasih berarti kamu sudah paham semua. Luar biasa hari ini integrasi sudah paham ya. Oke, kita akan bertemu lagi dengan minggu depan dengan materi selanjutnya. Tapi sebelumnya bisa mau refleksi dulu bagaimana hari ini menurut kamu tentang pelajaran hari ini yang kita sudah lewati. Oh tadi wordpool udah dipakai ya? Ya coba silakan kesannya pada hari ini gimana? Pembelajaran wordpoolnya, pembelajaran dengan Linguistnya, apa yang silakan? Pelajaran hari ini lebih seru dibandingkan dengan yang sebelumnya karena selain presentasi pada Linguist juga ada word wall juga yang dimana pertanyaan dalam word itu benar-benar seru dan menyenangkan. Baik. Ada yang lain? Kelompok dua. Belajar dengan menggunakan word itu sangat menyenangkan, dan karena ini seperti kuis, ada waktunya juga, jadi kita merasa lebih tertantang untuk belajar. Oke, baik. Lebih luar biasa. Gimana kelompok tiga ini Gustian? Terus juga bisa saling berdiskusi tentang integrasi untuk diintegrasikan di depan. Oke, thank you. Berarti ada yang lebih paham tentang integrasi, lebih ngerti apa itu tentang integrasi, lebih menarik tentang permainan ya. Muatannya bisa buat kamu dengarkan, karena materi kita hari ini adalah integrasi. Jadilah menjadi orang yang berintegrasi dengan baik. Karena kamu sudah belajar integrasi, praktekkan di kehidupan kamu, di pergaulan di kelas, bahwa integrasi itu akan mempunyai dampak, walaupun dampaknya ada negatif, tapi lebih ke dampak positif. Kalau kita berintegrasi dengan baik, maka kehidupan kamu akan selalu menjadi orang yang terbaik di dunia ini. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita tanamkan, harus menjadi orang yang berintegrasi. Oke, sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita sebelum bisa akhiri, disiapkan, setelah disiapkan ini belum LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ayo dikasih nama, kasih nama. Yuk, silakan kumpulkan ya. Oke. Ya kopas. Ya, kumpulkan kelompok 4 mana KPD-nya cepat. Ya, oke. Ya. Ya, baik. Ya, terima kasih yang KPD teman sudah. Kita mulai siapkan. Finish. Waiting for the teacher.
please.